Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Coba saya pengen cek semuanya, kan di Zoom meeting ada fitur angkat tangan kan, raise hand. Coba angkat tangan di Zoom-nya. Ini baru Eka Putri Aulia nih yang udah naikin tangan. Coba yang semuanya ya, semuanya. Oke, Sukma udah, Putri udah. Ini Mi siapa nih Mi? Oke, angkat tangan semua. Anggi belum nih, Alia, Royhan. Coba angkat tangan semua. Didi Riyadi, coba angkat tangan. Didi Riyadi. Caranya gimana, Pak? Di kocak. Nggak ngerti, Pak. Coba dipencet-pencet Rusak, Pak. Pencet-pencet, Pak. Di titik tiga. Terus, habis itu? Ada nama raise hand. Ah, benar. Apa nama apa? Terus? Apa namanya raise hand tuh? Oh, dah. Thank you. Sip. Intan Amelia belum nih. Mirna, Desti, Bagas, Rido belum angkat tangan nih. Septiani angkat tangan, Septiani. Mirna, bukan kamunya yang angkat tangan. Pakai fitur angkat tangan. Bukan kamunya yang angkat tangan ya, pakai fitur yang angkat tangannya ya. Oke, lumayan banyak nih yang udah bisa. Oke, sekarang boleh turunkan tangannya lagi, lower hand. Diturunin lagi tangannya. Semuanya turunin lagi tangannya. Juwita, turunin tangannya, turunin. Novia, turunin tangannya, Novia. Septi, turunin lagi tangannya, turunin. Septiani turunin tangannya, Rido turunin tangannya, Norika Putri Ayu Novianti turunin tangannya, Vicky Dito udah cukup turunin tangannya, Jesselyn turunin tangannya, Iwit turunin tangannya, Vicky Dito, Norkia Alia. Oke. Jadi rule-nya begini ya. Nanti nggak dikasih, kalau misalkan kamu pengen nanya, langsung raise hand aja. Raise hand, nanti kalau dipersilakan baru tanya. Di tengah-tengah nggak apa-apa. Yang penting raise hand dulu. Tapi raise hand-nya yang di Zoom meeting-nya ya, bukan kamu yang angkat tangan. Paham nggak? Ya, anggaplah paham lah. Oke ya, jadi nanti di tengah-tengah kalau misalkan kamu pengen punya pertanyaan, langsung di Zoom-nya ini saya lihat kalau misalkan ada tangan ke atas berarti mau nanya. Oke, paham ya? Oke, kita mulai, disiapin buku catatannya. Oke. Materinya tentang pergaulan bebas ya. Judulnya materi tentang pergaulan bebas. Oke. Banyak anak-anak zaman sekarang yang pengen banget bebas. Di sekolah mah banyak aturannya. Di rumah banyak aturannya. Pokoknya banyak aturannya. Maunya bebas, maunya nggak punya aturan. Tapi yang harus kamu ketahui satu. Yang nggak punya aturan itu cuman binatang. Yang nggak punya aturan itu cuman binatang.
Yang namanya manusia pasti punya aturan. Entah itu aturan di rumah, di tetangga-tetangganya kanan kiri, di sekolah pasti ada aturannya. Karena itu yang membedakan kita sama binatang. Jadi yang pasti pertama, yang namanya manusia gak bakalan pernah bisa bebas. Pada dasarnya semuanya terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di sekitarnya. Oke. Terus begini. Ada aturan-aturan yang dibikin sama Allah. Ada aturan-aturan yang dibuat. Aku tuh tolong yang lainnya di mute aja lainnya. Nanti kalau udah persilakan nanya dia boleh nanya. Oke. Ada peraturan-peraturan. Oke, saya ulangi lagi. Yang namanya peraturannya ada aturan masyarakat, ada aturan di sekolah-sekolah. Oke, sekolah punya aturan. Di rumah punya aturan. Indonesia punya aturan. Dan Allah pun punya aturan. Terus, begini. Terkadang, aturan yang biasa kita pakai itu yang biasa terjadi di sekeliling kita. Kalau yang sekeliling kita menurut sekeliling itu baik, aturannya jadi baik. Kalau menurut sekeliling kita nggak baik, jadi nggak baik. Oke, coba Vicky Dito mau nanya apa Vicky Dito? Pikirnya Vicky Dito apa gua? Vicky Dito? Oke, saya lanjutin ya. Contohnya begini. Kalau misalnya ada orang, katakanlah non-muslim, ngasih uang kamu terus, katakanlah setiap bulan 3 juta. Orang baik nggak kira-kira? Orang baik. Terus misalnya lagi ada guru nih, agamanya Islam. Tapi kerjaannya itu seringnya marah-marah. Marah-marah. Kira-kira baik nggak? Tuh guru nggak pernah ngasih duit, yang ada ngasih tugas doang. Sama suka nyusahin muridnya. Ada tugas ini, tugas itu, tugas ini, tugas itu. Kira-kira gurunya baik nggak? Bisa jadi kebalik. Yang non-muslim itu karena ngasih uang terus jadi orang baik menurut sekeliling. Dan gurunya ini jadi orang yang nggak baik menurut sekeliling kita. Oke, jadi yang harus dibenturkan itu peraturan yang mana? Contoh lagi misalnya begini. Ini biasanya anak-anak muda nih. Misalnya ada cowok. Ada cowok ya. Sebenarnya tuh cowok tuh begajulan. Nggak bener. Tapi kalau perlakuin kamu bener. Jadi sama semuanya nggak bener. Sama orang tuanya nggak bantah. Tapi memperlakukan kamu baik. Akhirnya kamu anggap itu cowok baik kan? Karena sama kamu baik. Padahal menurut orang-orang lain nggak baik. Pasti yang namanya baik atau enggaknya itu bisa jadi iya, bisa jadi enggak, tergantung pakai aturan siapa. Kalau misalkan pakai aturan kamu itu cowok jadi baik, tapi pakai aturan yang berlaku di masyarakat itu cowok nggak baik. Kayak gitu kan? Contohnya lagi begini. Misalnya ada hukum Allah begini kan? Katakanlah nggak boleh berlaku zina. Nggak boleh berlaku zina. Itu yang berlaku di hukum Allah. Alhamdulillah Indonesia 100% itu agree. Maksudnya setuju kalau ada hukum itu. Cuman itu bisa kalau misalkan ada sekeliling itu masih ada kebaikannya. Contohnya begini. Kalau misalnya ada kemarin nih
ada cowok yang ngehamilin ceweknya, terus dinikahin. Cowoknya baik nggak? Oke, pertanyaan begitu. Pasti untuk perempuannya, oh itu baik. Karena pakai aturan perempuannya. Tapi kalau menurut peraturan Allah, ya memang perlakuannya awalnya itu udah nggak baik. Oke, mulai dari sekarang, memang banyak ada peraturan-peraturan, tapi yang harus kita lakuin itu peraturannya Allah. Simpelnya sih begitu. Terus begini, ini bukti bahwa peraturan Allah dan Rasulullah itu sebenarnya gampang. Sebenarnya peraturan Allah dan Rasulnya itu gampang banget. Contoh, kalau masalah orang pinter nih, kalau misalnya biasanya yang pertama nih, kebiasaannya yang namanya orang pinter itu berarti yang kemarin contohnya, kemarin ada tes matematika sama bahasa Inggris. Yang namanya orang pinter berarti matematikanya pinter, bahasa Inggrisnya pinter. Biasanya orang-orang begitu. Kalau pakai aturan yang seperti itu, aturan baku yang seperti itu, otomatis banyak dong yang anak enggak pinter. Karena masih banyak anak-anak yang nggak bisa matematika maupun bisa bahasa Inggris. Sekarang kita cek bagaimana ketentuan Rasulnya tentang orang yang pinter itu. Orang yang pintar menurut Rasulullah itu orang yang sering mengingat kematian. Orang yang sering mengingat kematian. Simple. Kenapa sih Rasulullah itu bilang orang yang pintar itu orang yang selalu mengingat kematian? Ya pertama begini. Kamu tentu pernah ke kuburan ya? Entah itu ke Budi Dharma, entah itu ke itu tuh yang di sekolah kan ada Kober. Oke, pertanyaan pertama begini. Kira-kira hidup kita nih, ini belum ngomongin akhirat lah, kehidupan di alam kuburnya dulu. Kira-kira lamaan hidup kita di dunia atau lamaan hidup kita di kuburan kira-kira? Oke, pasti jawabannya bakal lamaan hidup kita di kuburan. Oke, sekarang kalau kita pengen buat skala prioritas, karena hidupnya lebih lama di kuburan, kira-kira kita pengen prioritasin mana tuh? Kehidupan di dunianya apa kehidupan di kuburannya? Otomatis kehidupan di kuburannya. Oke, jadi biasanya orang-orang itu pengen banget hidup enak, tapi lupa pengen nanti matinya enak. Ya, mulai dari sekarang, kalau misalkan kita memang peduli sama kehidupan di alam kubur, di kehidupan akhirat, otomatis nanti insya Allah kita bakal ngelakuin hal itu yang memudahkan kita atau yang mengenakan kita di kuburannya atau di akhiratnya. Oke, di tengah-tengah kamu boleh tanya ya. Oke, terus begini. Biasanya anak-anak terjerumus pergaulan bebas, nggak anak-anak juga sih. Semuanya manusia bisa terjerumus pergaulan bebas karena biasanya ikut-ikutan temen. Ikut-ikutan temen biasanya. Katakanlah begini. Ini misalnya nih, semua anak yang MPLS pada pacaran semua. Misalnya. Terus ada 2 atau 3 anak nggak pacaran. Kira-kira ngerasanya gimana? Oh, gak enak nih. Cuman gue doang yang belum punya pacar, yang lain udah punya pacar. Ngelihatnya di situ. Padahal kalau kita pakai aturannya Allah, nggak kayak begitu. Oke, itu yang harus dipahami. Jadi kalau misalkan kita pengen sesuai kemauan manusia, sesuai kemauan teman-teman, pasti bakalan repot. Pasti bakalan repot. Karena tiap orang itu punya pemikirannya masing-masing. Contohnya kalau ada nih orang bawa keledai 1
Tahu keledai ya, bukan kedelai nih. Bawa keledai satu, ditenteng sama bapak sama anaknya. Ditenteng sama bapak sama anaknya. Jadi ada tiga nih, keledai, bapak sama anak. Masuknya digiring, dipegang, nggak dinaikin. Apa kata orang? Lah itu kok orang on banget ya. Punya keledai tapi nggak ditaikin. Terus akhirnya dia ngikutin kata orang, ya udah deh biar nggak dikatain on, kamu anak naik aja. Jadi anaknya naik keledai, bapaknya nuntun, keledainya jadi ditaikin sama anaknya. Jalan, terus habis itu orang lihat lagi. Ya Allah, itu anak kok nggak berbakti banget sama orang tua. Bapaknya suruh nuntun, anaknya malah yang naik enak-enakan. Dasar tuh anak durhaka kata orang, ya kan? Akhirnya anaknya juga nggak enak hati. Waduh, jadi anak durhaka nih. Akhirnya, yaudah Pak gantian, bapak yang naik, anaknya yang turun, ya kan? Terus akhirnya jalan lagi. Enggak lama ada lagi orang yang ngomong, itu bapak nggak ada kasihannya banget sama anak. Anaknya mah suruh nuntun, bapaknya enak-enakan di atas. Akhirnya bapaknya, waduh, kalau gini ceritanya nggak kelar-kelar. Yaudah, kita naik bareng-bareng. Akhirnya tuh di keledai itu dinaikin tuh sama bapak sama anaknya. Pas dinaikin, gak lama kemudian ada orang lagi yang ngomong, itu kasihan banget keledai itu, keledai kayak gitu dinaikin 2 orang. Akhirnya nggak kelar-kelar. Waduh, kalau gini ceritanya mah nggak kelar-kelar. Yaudah, turun lagi dua-duanya turun lagi. Akhirnya dituntun lagi sama 2 orangnya. Akhirnya lah, itu orang on banget itu punya keledai. Dari taikin. Akhirnya nggak selesai. Kalau kita nurutin pikiran orang. Kalau ngikutin pikiran Allah ya simple. Lihat aja kan Allah yang tahu niatnya. Kalau misalnya anaknya yang disuruh naik sama bapaknya, berarti bapaknya mau itu anak naik di keledai itu. Oke kan? Kalau misalnya ternyata bapaknya yang naik, karena anaknya juga tahu. Berarti kita udahlah, stop mikir pikiran orang lain tentang kita apa. Yang penting pikiran Allah terhadap kita itu gimana. Simple sebenarnya. Karena sebenarnya Allah itu yang paling mengerti kita. Kalau orang-orang mah enggak lah. Oke, terus saya kasih hack lagi dalam kehidupan seperti ini. Kita percaya dong, Allah itu maha besar. Allah itu maha sempurna lah. Maha pintar, maha membolak-balikan hati. Yang punya hati ini, yang punya hati desa antero alam semesta itu yang punya hati Allah. Gampang nggak sih Allah merubah hati seseorang? Bakalan gampang. Oke, jadi hacknya begini aja. Kita langsung koneksinya sama Allah. Kita langsung buat koneksi sama Allah. Kita langsung PDKT-in Allahnya langsung. Nggak perlu PDKT-in orang. Langsung PDKT-in Allahnya langsung. Nanti biar Allah yang ngatur. Kalau misalnya yang PDKT-in orang nih, kita bakalan bisa ditolak dong. Kita bakalan bisa diajukan dong. Tapi misalnya kalau misalnya kita PDKT-nya sama Allah, ada kabar baik nih. Untuk yang kita itu senantiasa pengen PDKT sama Allah. Kalau misalkan kita PDKT sama Allah itu dengan cara merangkak, Allah ngedeketin kita ya dengan cara jalan. Kalau misalnya kita PDKT Allahnya dengan cara jalan, Allah bahkan mendekati kita lagi dengan berlari. Pokoknya yang pasti apa? Kalau kita pengen ngedeket banget sama Allah, Allah lebih pengen ngedeket banget sama kita. Cuman selama kehidupan kita yang udah ini, apakah kita pengen deket sama Allah? Kalau belum, alhamdulillahnya kita masih dikasih nyawa. Kalau belum, alhamdulillahnya kita masih dikasih nyawa. Supaya apa? Supaya kita bisa PDKT sama Allah. Dan Allah bisa lebih PDKT-in kita lagi. Oke, masalah cinta juga begini. Kalau misalkan kita cinta sama orang, kan bisa jadi tuh orang nggak cinta sama kita.
Tapi yang pasti begini, kalau misalkan kita cinta sama Allah, pasti Allah cinta sama kita. Jadi kalau cinta kita sama Allah itu nggak bakalan bertepuk sebelah tangan. Gitu kan ya. Akhirnya ada pertanyaan begini lagi. Pak, perasaan saya sholatnya rajin, Pak. Cuman kok saya doa nggak dikabul-kabulin ya? Saya kemarin doa tuh, ya Allah, semoga dia sayang sama saya, misalnya gitu. Ya Allah, semoga cinta saya diterima sama dia, misalnya gitu. Oke, kenapa sih kok doa-doa kita itu nggak dikabulin sama Allah? Apakah doa-doa kita itu sia-sia aja? Percuma lah doa sama Allah kalau nggak dikabulin, apakah begitu? Oke, inilah gunanya ngaji ya. Bahkan saya pun masih sering ngaji. Karena kalau misalkan nuntut ilmu agama itu memang nggak ada kelarnya. Memang harus ngaji setiap hari. Kalau misalkan kamu nanti sekolah cuma ngandelin pelajaran agama Islam, yang seminggu cuma sekali pertemuan doang, tiga-tiga nggak bakalan kenal sama Allah sama sekali. Alhamdulillahnya banyak media sosial, kita bisa ngaji dari rumah. Oke, jadi pada saat kita doa, yang terjadi itu 3 kemungkinan. Pada saat kita doa yang terjadi 3 kemungkinan. Ini yang harus diingetin terus nih. Pada saat kita doa ini yang terjadi 3 kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya, otomatis doanya dikabulkan. Kemungkinan yang pertama doanya dikabulkan. Oke, kemungkinan yang kedua, itu yang tadinya kita pengen kena musibah, bisa jadi di cancel sama Allah. Contohnya begini, kita kan pernah ngerasa begini, wah normalnya sih biasanya kalau begini ceritanya gue jatuh nih. Oh enggak, wah normalnya biasanya kalau begini gue berdarah nih. Wah normalnya biasanya kalau begini nih gue kecelakaan nih. Kami sama Allah nggak dikasih begitu. Itu berkat apa? Karena berkat kita sering doa sama Allah. Jadi yang tadi buat ngabulin kita, malah buat kita nggak jadi kena musibah. Nah, kemungkinan ketiga, ini kemungkinan yang sebenarnya umat-umat muslimin rindukan, yang sangat diinginkan, yaitu begini. Jadi nanti ada orang muslim, orang Islam beneran nih, masuk surga. Dia kaget dapat tingkatan surga itu yang bener-bener mantap. Ibaratnya dapat tingkatan surganya para wali. Padahal dia ngerasa biasa aja. Oke, apa yang orang muslim ini lakuin? Kalau orang muslim, kalau dia nerima gak sesuai dengan apa effortnya, dengan tidak sesuai dengan apa kinerjanya, dia bakalan komplain. Contoh misalnya, kalau misalkan kamu beli gorengannya 1000-an kan, uang kamu 10.000. Gorengannya 1000-an, uang kamu 10.000, beli gorengan 1. Dibalikin sama abangnya 19.000. Kalau muslim komplain, Pak, ini kembalinya kebanyakan. Itu muslim karena dia nggak mau ngambil yang bukan haknya. Dia pasti komplain. Jadi bukannya malah terkadang anak-anak salah nih. Misalkan kamu beli gorengan 1.000, uangnya 10.000, terus dibalikin nama abangnya 19.000, kamu bilangnya, ih lumayan, rezeki anak soleh. Padahal kamu bukan anaknya soleh. Oke, jadi yang terjadi di surga ini nih, pas waktu muslimnya ini komplain sama Allah, ya Allah, perasaan saya ini di dunianya biasa-biasa aja. Perasaan di dunianya biasa-biasa aja. Tapi kok saya dapat tingkatan surganya kok setara para wali ya? Kenapa nih? Akhirnya Allah jelasin. Enggak kok, benar. Emang kamu pantasnya di sini. Coba ingat-ingat, kamu di dunia. Kan sering kan doa sama saya. Dan saya belum kabulin. Sekarang doa kamu itu sudah dikonversi jadi pahala-pahala. Akhirnya alhamdulillah. Alhamdulillah dengan sering doa, dia bisa jadi dapat tingkatan surga yang lumayan lebih tinggi dari yang seharusnya dia dapatkan. Makanya
senjatanya kita itu, senjatanya kaum muslimin itu adalah doa. Jadi yang harus saja nanti dicatatkan, yang pertama, senjatanya kaum muslimin itu doa. Yang kedua, ada 3 kemungkinan doa kita itu bakal bagaimana. Bisa jadi pertama doanya itu dikabulkan. Yang kedua bisa jadi untuk mencegah musibah terkena terhadap kita. Dan yang ketiga bakal diakumulasiin berbentuk pahala pada saat di akhirat kelak. Oke, itu yang harus nanti ada di buku. Oke. Terus begini. Itu simpelnya. Bagaimana cara nolak pergaulan bebas? Ya karena kita pengen gaul dengan cara-cara Allah. Kalau kita gaul dengan cara-cara Allah, itu kita langsung koneksinya sama Allah. Contohnya lagi ada ulama nih. Ada ulama. Diperlakukan sama tetangganya begini nih. Diperlakukan sama tetangganya. Sini. Ini tolong ini dong. Yaudah, udah kelar, selesai, balik. Gak lama dipanggil lagi. Sini lagi. Gak lama jadi disuruh terus sama tetangganya. Akhirnya murid-muridnya sendiri yang gerem, yang gregetan. Ya Syekh, kenapa sih kamu mau diperlakukan sama tetangga kamu seperti itu? Akhirnya Syekhnya bilang begini. Oh, saya mah urusannya nggak sama dia. Saya urusannya sama Allah. Allah suruh memuliakan tetangga, suruh berbuat baik sama tetangga, ya saya berbuat baik aja sama tetangga. Jadi koneksinya langsung sama Allah. Sekarang kita refleksikan lagi ke kehidupan kita. Kita ini berbuat baik sekarang, itu berlandaskan apa? Apa berlandaskan karena dia baik, gue juga baik? Apa berlandaskan kalau misalkan lu nggak baik sama gue bisa lebih jahat lagi sama lu. Begitu. Itu kan sama sekali nggak ada koneksi terhadap peraturan Allah yang sama sekali. Sekarang kita cek bagaimana akhlaknya Rasulullah. Ketika Rasulullah ditimpukin, dihina-hina, akhirnya Rasulullah sabar. Dan yang nggak sabar gunungnya. Ya Rasulullah, udah bilang aja. Nanti ini, kalau misalkan Rasulullah oke, pengen saya tiba nih tuh orang-orang. Parah banget sih Rasulullah sampai digituin. Tapi Rasulullah bilang apa? Jangan. Sesungguhnya mereka tuh belum tahu. Dan apa sih berkat Rasulullah seperti kayak gitu? Akhirnya mungkin orang-orangnya itu yang menghina Rasulullah, mungkin pada saat itu tetap nggak beriman. Cuman akhirnya keturunannya, alhamdulillah punya iman yang kuat terhadap Rasulullah. Itu salah satu contoh dari Rasulullah. Jadi koneksinya langsung sama Allah. Kalau emosi itu yang harus kita tahan. Emosi yang harus kita tahan. Jadi segala sesuatunya itu langsung kita koneksiin sama Allah. Kalau misalnya kita punya orang tua, misalnya begini. Kita punya orang tua yang modelnya nyuruh mulu kita sholat, orang tuanya kagak sholat misalnya. Kita nggak perlu bilang, wah bapak aja nggak sholat, aku juga nggak sholat dong. Berarti kalau misalkan begitu, kamu sholat karena disuruh bapak. Ya kan? Padahal kita harusnya koneksinya langsung sama Allah. Langsung dah tuh akhirnya misalkan harusnya sih nggak disuruh ya, langsung sholat. Tapi entah ternyata nanti suatu saat disuruh, kamu langsung aja lurusin niatnya, ya Allah ini saya sholat bukan gara-gara disuruh bapak, tapi ya niat sholatnya ya gara-gara Allah. Akhirnya alhamdulillah dapat pahala. Jadi yang bedain kita nih umat muslim sama umat yang non muslim itu satu. Kalau begini, kita bisa sedekah, misalnya sama-sama sedekah 5.000. Non muslim bisa lagi 5.000 juga, misalnya begitu. Terus apa sih yang buat yang ini orang muslim sedekah 5.000 jadi perbuatan baik?
tapi dapat pahala kan? Tapi yang non muslim ini sedekah 5.000 juga kenapa nggak dapat pahala? Dan ini yang paling penting. Kenapa yang segala kita lakuin itu bisa jadi pahala, tapi orang-orang yang non muslim semua dilakuin nggak dapat pahala karena dia nggak bisa karena Allah, sedangkan kita bisa karena Allah. Bisa nggak dia ngomong, saya sedekah karena Allah? Nggak bisa, karena bukan agamanya Islam. Sedangkan kita bisa karena Allah. Itu yang membuat kita bisa dapat pahala. Jadi apapun perlakuan kita, kalau diniatkan karena Allah, bisa jadi pahala. Contohnya, sholat, udah pasti itu. Contohnya kayak sekarang ini, Zoom meeting nih. Zoom meeting kan kamu bisa ikutan gara-gara ditekan sama Pak Dono. Oh iya nih, saya ikutan Zoom meeting lah, nanti sama Pak Dono di gini. Dan juga ada yang ikut Zoom meeting, oh iya deh. Kenapa saya ikut Zoom meeting? Ya karena saya nurut aja sama guru. Kenapa nurut sama guru? Ya karena Allah nyuruh nurut sama guru. Kelar kan? Akhirnya koneksi kita langsung. Sama-sama ikut Zoom meetingnya. Sama-sama ikut Zoom meetingnya, tapi dapatnya beda. Yang cuman ikut Zoom meetingnya karena, wah takut nih nanti diutin Pak Dono. Ya, itu dapatnya ya begitu aja. Berlandaskan takut. Tapi kalau misalnya kita nih, lawan satunya, oh iya nurut sama guru. Kenapa nurut sama guru? Iya yang nyuruh Allah. Insya Allah dapat pahala. Gampang kan? Sama-sama. Terus juga nanti nih ngerjain tugas. Nanti kan insya Allah bakalan masih home learning kan. Misalkan ngerjain tugas nih. Paling salah. Misalkan ngerjain tugas. Ada nanti yang ngerjain tugas gara-gara, oh iya gue ngerjain tugas gara-gara pengen nilainya bagus. Gitu kan. Akhirnya dia dapat apa? Nilai. Ada lagi yang ngerjain tugas, ya deh ngerjain tugas. Kalau nggak ngerjain tugas nanti disatronin sama wali kelas, nggak disatronin sama Pak Imam misalnya gitu. Akhirnya dia ngerjain tugas berlandaskan itu. Nah Muslim harus berlandaskan karena Allah, biar dapat pahalanya dong. Contohnya, ya deh saya ngerjain tugas biar apa? Biar nanti pertama ya karena kita nurut sama guru. Yang kedua, siapa sih yang nurut sama guru? Siapa sih yang nyuruh kita nurut sama guru? Allah. Itu kan? Otomatis segala yang kita ngelakuin itu bisa berdapat pahala. Contohnya lagi misalkan kamu disuruh beli mecin sama emak di warung sebelah. Kamu bisa dong beli mecin itu misalnya ngomong gini, iya deh daripada mama gue ngoceh-ngoceh mulu, yaudah deh gue mecin aja biar gak usah ngoceh-ngoceh lagi. Sama beli mecinnya, cuman ya itu biar gak dimarahin mamanya. Kita bisa begini, beli mecin, oh yaudah deh. Beli mecin karena apa? Karena kita nurut sama mama. Terus kenapa kita nurut sama mama? Karena yang nyuruh Allah. Dapat pahala nggak itu? Dapat pahala. Karena kita koneksinya langsung sama Allah. Enak kan beli micin aja bisa dapat pahala loh. Beli micin yang 1.000 dapat banyak banget ya, itu bisa dapat pahala. Terus sama lagi ntar. Misalnya kamu nemu batu di tengah jalan. Kamu niatin, ya Allah, saya pengen nyingkirin di batu, kasihan nanti kalau misalnya ada orang kena. Ya kan? Kamu berbuat baik kayak gitu. Siapa yang nyuruh berbuat baik kayak gitu? Allah yang suruh berbuat baik. Akhirnya kamu ngelakuin perbuatan baik itu. Karena apa? Karena suruhan Allah. Nah itu yang berlandaskan, yang bakalan misalkan menjadi pahala. Segala sesuatunya bisa jadi pahala. Sampai misalnya nih, kamu mandi, kamu BAB pun bisa dapat pahala. Misalnya nih, oh iya deh. Kenapa sih saya mandi? Ya karena Allah itu indah dan suka yang keindah-indahan. Ya udah deh, kalau begitu saya mandi, ya kan, biar terlihat indah sama Allah. Sama-sama mandinya. Tapi bisa jadi nih mandi sama-sama mandinya. Bisa jadi malah ini orang yang mandi dapat dosa. Karena apa? Niatnya beda. Iya mandi. Nanti biar kalau misalnya pacarnya cium-cium aku biar wangi.
Sama-sama mandinya. Sama-sama mandinya, tapi dapatnya beda. Yang satu karena dikit-dikit karena Allah, dikit-dikit karena Allah, itu dapat pahala. Dan yang satunya lagi malah berlandaskan orang lain dan nggak dapat apa-apa. Masih mending. Kalau misalkan berdasarkan orang lain yang membuat kita melanggar perintah Allah, malah yang adanya dapat dosa. Oke, mulai sekarang kita lurusin pikiran nih. Let's say, udahlah bodo amat sama orang-orang lain. Bodo amat sama orang-orang lain mulai sekarang, ya udah. Pikirin aja, kalau gue ngelakuin ini kira-kira Allah gimana ya? Makin sayang sama gue apa enggak ya? Nanti biar Allah yang ngurusin hidup kita. Oke, mulai sekarang fokusin ke situ. Fokusin ke hubungan kita langsung sama Allah. Dan lupakan yang lain. Oke, jangan sampai kebalik. Kita ngelupain Allah, inget-inget yang lain. Mulai dari sekarang, dibenerin nih. Kita ingatnya terus sama Allah, lupain yang lain. Insya Allah nanti Allah yang ngurusin hidup kita. Enak dong kalau Allah yang ngurusin hidup kita. Oke, jadi yang harus di buku kamu tadi, judulnya, terus tadi apa tuh? Doa, keutamaan doa, terus yang masalah peraturan-peraturan, terus gimana menjalani kehidupan, pokoknya adalah seenggaknya satu lembar. Oke, ini waktunya udah jam 9.11. Karena nggak ada yang nanya, semoga ini terus diingat-ingat. Semoga terus diingat-ingat, dilihat tulisannya, supaya kamu sering ingat sama Allah. Oke ya, sering diingat-ingat. Karena percuma nih, kalau punya ilmu, udah punya ilmu kayak begini nih, udah punya ilmu, ternyata nggak diingat ya percuma. Oke ya, ini diingat dan insya Allah dilakuin. Dan semoga Allah selalu menuntun kita ke jalan-jalan yang baik. Dan semoga Allah memantapkan hati kita untuk selalu beriman kepada Allah. Dan semoga Allah melapangkan hati kita, melebarkan hati kita, mensabarkan hati kita dengan apa-apa yang tidak berkenan sama kita. Tapi yang harus kita yakinin yaitu Allah itu pasti punya hal yang terbaik buat kita. Menurut Allah, bukan menurut kita. Ya, semoga kita nanti di akhirat bisa sama-sama ketemu di surga. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan itu semua dari saya. Kalau misalnya banyak yang kebaikan itu datangnya dari Allah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.